Hawarikul adat ya, atau Horikul adat, atau tentang hal prosesi hawarik. Tentunya mengacu kepada sebuah pemaknaan doa di mana moga Gusti netepaken ampunan ning diri kaula lan diganti ya sekabehanane dosa perdosaan iku kelawan rahmat, karomah, syafaat, mukjizat, maunat, barokah, diijabah sekaligus tujuan ya dikabulaken sekabeh maksud lan tujuan atau dimudahkan sekaligus maksud lan tujuan kan mau konon ya. Jadi finalnya bahwa di situ ada rahmat, syafaat, termasuk juga karunia kan begitu. Nah termasuk juga adanya mukjizat, karomah, maunat, dan barokah. Nah, dalam hal pemaknaan hadarikul adat atau hawarikul adat ya, hawarikul adat di sana terdapat jenis hawarikul adat 6 jenis horikul adat ya, masih ingat 6 jenis horikul adat, yaitu mukjizat, karomah, maunat, barokah atau irhas ya. Yang kelima itu adalah bentuk negatif, yaitu istijrat dan ihana ya. Oke, nggak masalah tentang hal istijrat dan ihana. Yang menjadi permasalahan ya di horikul adat ya, di horikul adat di situ tertera mukjizat, karomah, maunat, irhas atau barokah. Pertanyaannya ya, bagaimana dengan kedudukan syafaat, karunia, dan rahmat di dalam horikul adat? Kenapa tidak masuk kepada jajaran horikul adat ya? Kenapa rahmat, syafaat, dan karunia tidak masuk jajaran horikul adat? Itu pertanyaannya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemaknaan kunci yang justru kunci tersebut adalah bagian daripada horikul adat, yang konon katanya yang namanya horikul adat itu tidak menjamin kesolehan kan konon ya. Yang namanya horikul adat tidak menjamin kesolehan. Kok bisa? Karena uang sing wis kang wis sakti rata-rata yok lalen ning pangerane, sebab akeh pangeran ning diri dewe ya, mampu melancarkan rezeki, mampu membuka aura kehidupan, mampu membereskan problematika rumah tangga, mampu memberikan keturunan bagi yang gak hamil-hamil. Kayak pangeran kan? Tempat kan? Langkon kono ku kesakuasane Gusti atas izin Allah langka, diakui semuanya oleh diri. Merasa bisa menghilangkan genderuwo. Ya, sakutil-kutile. Genderuwo-kutilan ora sia. Ngeder, menghilangkan bekas genderuwo, kutil-genderuwo, wah wis. Ya, sanggup mensukseskan usaha, menumbangkan saingan. Hebat temen ya. Loh. Iya, mampu memberikan jodoh. Ya, bagi yang ora ada jodoh. Ngeder yakin. Ya. Terus wong kang wis gedikitan sakti ketika anak kang ngaceni, nah, kun wis kun leo. Langsung leo kun apa maning anak kang nyerampang kesaktiane. Wah, wis kun leo maning kun kurang ajar. Iya, wis. Bahasa dikat maning. Diberi bahasa belajar maning ja. Sabuke nebake lapis tekuk pitu, tekuk sanga wis kalian. Kok krise. Ya. Lekuk berarti tekuk ya. Iya, luk telu, luk lima, luk pitu, luk sanga. Ya. Iya, kamana ya Mang Olik, Lukman. Apa lu pira duwe?
Sedhuwure langit masih anak langit lah ngedek. Langit. Sedhuwure bubur masih anak kerupuk konon. Sedhuwure Indomie masih anak bawang goreng. Bagian rencekan kan? Ya, bagian kerupuk kan? Yo. Kayak iya. Aja diremeh nang tanpa kerupuk aja duduk bubur. Iya. Oh, ya iya. Nah, itu kenapa? Ya, pemaknaannya bisa dalam hal kita memaknai kenapa si Rohmat Rohmat tidak masuk jajaran kepada Horikul Adat. Hal yang pertama, karena Rohmat bukan bagian daripada fenomena. Nah, karena Horikul Adat ini mengacu kepada fenomena pribadi, fenomena individu. Ya, kan begitu. Apakah mujizat terjadi kepada semua nabi? Tidak juga. Apakah terjadi kepada semua rasul? Tidak juga. Apakah kalau iya? Apakah sama? Tidak juga kan? Apakah setiap wali mempunyai karomah? Tidak juga kan? Benar. Apakah setiap orang yang beriman mempunyai maunat? Tidak juga kan? Berarti hanya orang-orang pilihan, berarti fenomena secara individual. Sedangkan yang namanya rahmat itu dimaknai wasita kulasai'i rahmata wa ilman. Rahmat lan ilmu Gusti itu adalah meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tersebut pasti ning jerowe atau ning diriye terdapat rahmat karo ilmu Gusti. Yakin beli? Ya, aja main ning makhluk, ning watu bae kan sih. Aneh rahmate Gusti, aneh welas asihe Gusti. Lamun laka welas asihe Gusti, sok kacakat watu disigar nglawan, arep kapan jadi digawe pondasi? Ya beli. Loh, hanya gara-gara batu, para peneliti meneliti batu. Ada pengetahuan wawasan jenis batu-batuan. Ya, sampai diarani, kin split, kin koral, kine batu apa, ya. Berarti itu adanya pengetahuan, di batu adanya ilmu. Belum mungkin batu gede diarani split, belum mungkin. Ya. Jadi aneh rahmate Gusti lan aneh ilmu Gusti. Pun nebekin barang mati. Apalagi di kita, di manusia. Ya, sudah jelas adanya rahmatnya Allah dan juga apa? Ilmu gitu. Ya, segembor-gembornya gembor. Ya, pastilah. Tuh ini ulah asik, mungkin gembor lo nyor. No. Ya. Anu onon. Segoblok-goblok wong goblok ya pastilah anak pintere. Anu onon. Suruh goblok temen sih. Rabi blesak. Bisa milih ta. Blesak gak sih? Hari nyambel kok pedes ora? Oh kan. Ya boleh. Hari masak kok nikmat tuh. Jadi anak pintere lho, anak ilmu ning kono lho. Ya sih beli luru ayu we. Luru apa? Pinter. Oh ya apa nyambele? Nyambel. Wah, coba dikit lagi. Iya boleh. Lu pinter masak, lu kok non. Jadi ada kepintaran tersendiri yang tidak bisa diukur oleh orang lain. Lu belum karo blesak pakai. Wong suku tuwa suki, warisan. Anak kamu konon pinter ngakali dunyoe wong tuwa. Lho dia wong mertua, beli butuh ning bokane sih, apa ning bokane bocah sih. Dunyoe. Warisane. Goblok ta pinter. Dia sih pinter kudu. Dia sih pinter. Iya, beli orang konangan ning mertua ini bahasa mengonon backlist doli warisan puas. Jadi statusnya rahmat itu adalah umum, ya. Dalam hal, aduh, belas teman, era sayanya menerangkan rahmat, andanya kesakitan seolah-olah terlaknat begitu sih. Ini rahmat loh, bukan ajab loh, Mbak. Ada, wis. Jadi yang
Dinamai dengan rahmat, ya jenisnya yang namanya rahmat itu welas asih Gusti. Nah itu dimaknai nikmatani nikmatul imjad wal imdad. Ya jadi dua kenikmatan ya dari rahmat tersebut. Yang pertama diwujudkannya rahmat. Ya, yang pertama diwujudkan rahmat. Anai rahmat kuwan rohim. Ya. Tuh. Kemudian wal imdad terus-terusan. Siji diananange nikmat waras, alhamdulillah. Dengan waras bisa menggawe rasa, bisa silaturahmi, ya beli, bisa luru pangan, kan mono bisa ngaji gara-gara sehat siji. Gara-gara satu nikmat, sehat. Coba lamun kering. Makaya yahun kembu, akhirnya beli duit. Ngaji yang bu akhirnya ya bodoh dinambah-nambah. Kamu cari kasino kok. Bodoh lo pelihara. Kambing lo ngono pelihara lo. Bisa gede lo bisa dijual. Ya. Maksudnya aja ngopi ini goblok konon lo. Ya. Daripada ngopi ini goblok mending ngopi ini wedus keluar bisa gede. Bisa dijual. Ya. Biasa si rokang ngopi ini kita ngedol kono maksudnya. Ya. Jadi bentuknya Rahman Rahim. Dan itu mutlak milik Allah, kepunyaan Allah untuk segala sesuatu. Ayam ya. Jadi itu bukan merupakan fenomena individu. Mereka itu adalah fenomena umum. Ya, kejadian yang memang umum. Lepasnya rahmat ketika seseorang sudah tidak lagi hidup, maka mati. Masa mati oleh rahmat? Ya, kan monon. Ditunda rahmatnya sementara kematiannya. Benar. Sampai akhirnya nanti dibangkitkan. Jadi nikmat Rahman Rahim. Jadi itulah sebabnya rahmat tidak masuk kepada jajaran khorikul adat. Pemaknaan yang kedua, kenapa syafaat tidak masuk khorikul adat? Apa sih syafaat? Syafaat secara arti umum di Al-Quran itu dimaknai dengan pertolongan. Pertolongan oleh Gusti. Sedangkan nasir pertolongan juga. Ya, termasuk dalam hal kategori nasta'inu juga pertolongan juga. Tapi dalam hal kategori syafaat, pertolongan yang bagaimana? Ya. Lawannya syafaat itu adalah al-witru, witir, ganjil. Jadi yang namanya syafaat itu adalah genap. Asaf'u bentuknya fi'il, syafi'il menggenap. Jejak. Jadi lamun al-sapi harus jejak ya berarti ganjil. Sapi jejak. Jejak apa yang baik? Onon kok. Jejak karep DWK jejak berarti ya. Jejak dua rayon nurut jejak bisa jejakin iki. Angel tapi jejak. Ya, jadi penggenap. Yang namanya penggenap ya, berarti diibaratkan ada bonus ya, ada model penghargaan, ada semodel apa jadi sesuatu tambahan, sebutlah bonusan. Yang namanya bonus berarti kan kudu pokoknya dulu. Ibaratnya lamuning Maret sanja Maret temen enggak? Ya. Iya, beli satu dapat dua. Pembelanjaan 50.000 dapat bonus tebus murah. Bonus dikit, tak belanja dikit. Belanja dikit sampai oleh bonus. Lah siro kan mau belanja pakai bonus. Ngedar Pak RT. Tutup tokoe. Tak bocahan kaplok. Ya, belanja dikit sampai oleh bonus. Lho kono ya pada baik. Ibadah dikit sing bener, nurut to bae dikit engko lu syafaat. Onon dulu. Nah, pemaknaan syafaat konon katanya jumhur ulama mengatakan itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi. Oke, nggak masalah, bener, kita ikut. Ikut kenapa tidak? Jumhur ulama kok ikut. Ya, dalam kategori
apakah para nabi diutus untuk pribadi ataukah untuk kaum? Untuk kaum kan, berarti berlakunya syafaat bukan untuk pribadi, melainkan untuk kaum. Makanya syafaat tidak masuk kepada jajaran horikul adat, karena bukan fenomena individu, tapi fenomena umum. Fenomena kaum. Paham? Jadi istilahnya moga-moga kita semua mendapat syafaatnya dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mengacu kepada kaum, ya, bukan pribadi. Dikarenakan masa kenabian sudah habis, maka yang ada adalah penerus kenabian, warisatun anbiya atau warisatun rasul, pewaris nabi, pewaris rasul. Mereka para ulama yang sanadnya, nasabnya sama, ketemu dengan kanjeng Nabi, ya, yaitu secara keilmuannya, sebutlah torekotnya, ya, jalan ibadahnya, mengikuti jejak acar-acarnya mereka orang-orang yang soleh sampai kepada kanjeng Nabi. Sehingga kita secara kelompok kecil ini, ya, dalam berdoa semoga kita semua mendapatkan yaitu syafaatnya Rasulullah Muhammad, karena kita secara kelompok, kita secara kaum, ya, sesuai perjalanan kita, penyampaian kita, ya, hukum-hukumnya kita secara ketauhidan, yaitu dengan para guru, para sepuh, benar, sampai akhirnya torekot yang dijalankan adalah sama, sesuai, benar, yaitu untuk la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sehingga akan turun syafaat. Tapi tetap ibadah bakti dulu, baru nantinya ada syafaat. Tanpa ibadah nggak bakalan ada syafaat. Yang namanya ibadah berpetunjuk, ada teladannya, ya, baik secara secara lafaz maupun secara ritualnya, ya tidak nih? Secara lafaz, secara bacaan, sebutlah bacaan sholat, kan begitu bacaannya. Jika hanya bacanya saja, kan bukan sholat namanya, zikir. Tapi kalau dengan gerakan sholat, berarti namanya sholat. Berarti Anda menegakkan sholat, dan itu ada bimbingannya, ada panduannya, benar. Nah, jika hanya ada bacaan-bacanya saja tapi tidak ada ritualnya, nah berarti ini bukan ibadah, gitu loh. Karena tidak ada contoh. Ya, sebutlah muamalah hanya sebatas kebaikan, sah. Kebaikan tersendiri dimaknai dengan ibadah, tapi ritualnya kan bukan. Maka dudu segemblengnya ibadah. Maka jika tidak ada contoh perbuatannya, tapi perintahnya ada, ya tar dulu, jangan dulu dibidah-bidahkan, jangan dulu. Ya, ini kalau saja bidah, pret. Tahlilan dulu ya bidah. Yang tahlilan pun la ilaha illallah, tahlil pun ngarane. Ya, tapi kan rubah-rubung ana panganan segala macam bodoh-bodoh makanannya kunci. Beri contoh. Nah, ya itu berarti jangan dulu bidah. Ya, perintahnya ada, lafadznya ada, bacaannya ada, tapi ritualnya nggak ada nih. Ya, maka tidak masalah, ya, tidak masalah selagi kita tidak memaknai ibadah itu hanya suatu kebaikan, ritualitas, ya, sebagai bagian daripada adat kebiasaan kita, ya tidak, ada kebiasaan loh. Rasulullah Muhammad itu senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, benar, bersyukur, alhamdulillah segala macam kan, bersyukur. Dan tradisi sana cukup seperti itu. Jangan pernah benturkan budaya kita dengan budaya Arab. Budaya kita ketika menerima anugerah, ya, menerima kesenangan, apakah cukup dengan bersyukur? Sebenarnya sudah cukup, cuman adat kita digabungkan dengan syukuran. Benar. Itu tidak bisa dipungkiri, itu tradisi kita Indonesia. Ya, bukan sekedar syukur tapi syukuran.
makan ngumpul nang uang segala macam bener. Di Arab tidak ada, ya soal temen ini karena beda adat. Sebab wong Arab kan anteng di Indonesia para habaib juga selain bersyukur syukuran lon. Sira Habib duduk, Sayyid duduk, Syarif duduk, belagu. Sengit. Iya tak? Ya mereka para habaib, para Sayyid, para Syarif. Iya tak? Beda apa sih Sayyid karo Syarif? Sayyid itu Hasan keturunannya, kalau Syarif itu dari Husain. Tuh, loro anaknya Sayyidina Ali ungu. Itu yang asli Zuriyah Rasul itu Sayyid atau si Syarif, itu yang asli namanya. Ya, duduk empip. Ya, bukan Habib. Tanya ke mereka. Ya, Habib itu yang terkasih, yang dicintai. Jadi getol belajar. Onon dulu. Ya, kan disenengi. Ari disenengi tiba-tiba dia akan jadi Habib, ya berarti sing ngangkat kang diseneng. Kang disenengane, kang nyenengi ye, kang ngangkat. Ya, kula beli seneng, ngapain panggil Habib? Jadi si Rajab beli seneng Habib, seneng Habib kan? Beli Habib beli seneng kita sih. Boleh kan? Yang seneng kecenderungan aja. Awas, fenomenal maning gue permasalahan maning gara-gara tukang obat Habib. Oh. Iya. Iya. Habib. Takon cilupat ini tabib, tapi tukang obat benar. Dan mereka para habaib tidak sakit hati. Para habib tidak sakit hati dia mau tukang obat. Memang nyata mau kono. Asal mulai itu mau kono. Ya. Dengan tukang obat ratusan tahun, puluhan tahun banyak yang sembuhkan dengan herbal segala macam akupunktur terapinya, terus juga adalah sedot bekam segala macam itu. Benar. Tidak, itu profesi yang mulia loh. Tukang obat dalam kurung dokter loh. Hati-hati loh. Ya. Lamun wong sakti beli obat itu pun narane. Beli obat ya dokter. Jadi pemaknaannya para semuanya. Tadi rahmat tidak masuk kepada jajaran orikul adat, ya. Termasuk juga dalam hal ini bahwa apa syafaat, ya, bahwa syafaat juga tidak masuk kepada jajaran orikul adat, ya. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Sang iki lumayan iki pokoknya pusat nih pokok sinyal wangel. Iya. Itu. Dari siapa sinyal hilang. Orus. Nah, terus selanjutnya apa yang dimaknai dengan karunia, ya, karunia. Nah, yang namanya karunia, contoh misalkan Zulfadlil Azim, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fadilah yang besar. Nah, fadilah itu diartikan dengan karunia. Kecenderungan dia dalam Al-Qur'an, ya, fadil atau fadol atau ya fadol, fadilah, keutamaannya Allah itu diartikan dengan karunia.
Cek karunia itu bahasa Arab, bahasa kene. Ya. Bahkan lebih condong kepada yang namanya karunia itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Injil. Yesus, karunia Yesus. Jadi kecenderungan dalam Al-Quran yang namanya karunia itu adalah fadol atau fadilah, keutamaan. Yang namanya fadol atau fadilah itu juga bukan fenomena individu, bukan fenomena pribadi, bukan keanehan pribadi, tapi memang yang bersifat fenomena umum atau keanehan-keanehan yang memang terjadi secara umum. Contoh, yang namanya fadol pernah saya terangkan dalam hal bab apa ya? Derajat, dalam bab derajat. Ya, darajah dan istijrak pada waktu itu saya serangannya. Ya. Yang namanya fadol, keutamaan atau keunggulan, ya, itu mencakup kepada ya cakupannya itu adalah orang-orang pilihan di antara kaum. Ya. Jika di antara ya sekelompok yen itu adalah wong pinter kabeh. Ya. Pastikan anak sing muncul kang paling pinter lho. Yakin deh. Pasti ada yang unggul kan? Nah itu namanya fadol. Ya, itu fadilah Allah. Jadi orang tersebut mendapat fadilah dari Allah. Onon lho. Di antara sebutlah misalkan di antara para imam mazhab, ya. Imam mazhab. Yang paling muncul siapa? Imam Syafi'i, nah fadol berarti di situ. Bocah enom cilik tapi iya, gemes deh, onon lho. Ya. Nah, terus di antara sekumpulan, misalkan orang-orang yang berkumpul dengan maksud tujuan yang sama, organisasi, pasti diangkat ketua. Benar. Itulah fadol. Jadi itu bukan suatu fenomena pribadi, ya, yang tiba-tiba muncul gitu tidak, tapi memang ada sokongan atau dukungan dari yang lainnya. Contoh, yang namanya anak tangga, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, bisa disebut ke 10 karena anak sanga, 8, 7, 6, 5, kan monon, begitu. Jadi ada dukungan. Jadi fadilah bukan fenomena individu, tapi fenomena bersama, fenomena umum, disebut dengan karunia. Hingga karomah syafaat karunia ora mlebet ning orikul adat, ya. Dimaknai dengan hal horikul adat, ya. Horikul adat, horik dari kata horik, ro, ya. Dimaknai dengan nembus, ya. Nembus juga dimaknai dengan melubangi, ya. Melubangi itu bolong, emang melubangi. Ya, bor. Ya. Termasuk juga dimaknai bahwa horik itu juga bisa diartikan di alfa itu mengada-adakan. Jadi apa namanya? Ora sewajare tapi di anak-anak nang onon. Langka di anak-anak nang apa berarti? Ada. Mujud belah. Cocok. Iya, diada-adakan. Iya. Jare Chandra kok ngaeng-ngaeng ono. Yo utamane wedange kalau sentok ku. Ya. Oma aku biasanya bokos sentok kono bokos berangkat aja balik ke lungo. Tambah maneh. Horik ya dimaknai nembus adat kebiasaan. Jadi nembus adat kebiasaan. Onon dulu. Kang umume makaya oleh duit, nah dia itu horikul adat, nembus kebiasaan, duduk oleh duit mungkul kita sih,
oli kepercayaan, oli nama baik. Berarti horikul ada no. Anu non. Wong si adus pun oli bersih baik. Non alhamdulillah kita si adus oli bersih, oli ganteng. Ya. Oli wangi, sak oli kelambi keding. Harus apa oli kelambi? Pasti harus sering kali oli kendiran. Horikul ada. Loh, sebab pirang-pirang wong makaya ya mung oli duwite baik, tapi ora duwe kehormatan, ora duwe nama baik kan ngono. Ya. Nah itu. Berarti itu keunggulan tersendiri di situ. Berarti itu menembus adat kebiasaan. Wah, hebat temen ya. Gila. Loh. Nah, dimaknai secara kata di Al-Qur'an, ya ini bukan dalil tapi kata mengacu kata khorik. Ini dikatakan wala tamsi fil ardi marohan innaka lang tahrikol. Tahrikol. Ya, qaf itu tahriko ardo walang tablugol jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat, ya, tidak akan dapat tahrikol ardo, tidak akan dapat menembus bumi. Aja belagu. Termasuk juga dan tidak akan mampu menjulang setinggi langit. Ya, tablughul jibala tula. Ora bakal sira usah dhuwure gunung. Apa ngajeni dhuwure gunung ora bakal. Aja paling langit, gunung mah diajeni. Ya bisa juga kita manek. Manek gunung syaratnya. Gunung. Dimaknai, ya. Secara ini memang negatif, tidak mungkin bisa menembus bumi. Tapi di ayat lain dikatakan, ya, wahai engkau masyarakat manik. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan penjuru bumi, tembuslah. Engkau tidak akan sanggup, terkecuali dengan ila bisultan. Dengan kekuatan, dengan kesanggupan, dengan kemampuan, dengan mukjizat, dengan keutamaan atau sultanan, sultan lah, konon lah. Jelas hebatnya, jelas kerajaannya, jelas rakyatnya, jelas pengaruhnya, sultan arane. Dipakai dengan mukjizat. Nah, dalam hal kategori kata horik di Al-Quran juga dimakai dengan melubang atau melubangi. Itu erat kaitannya disandingkan dengan peristiwa Nabi Khidir pada waktu si itu perahu dibocorkan, dilubangi oleh Nabi Khidir. Jadi gambaran sosoknya itu seperti halnya Nabi Khidir. Sehingga ada yang memaknai bahwa hadarikul itu katanya adalah khidirikul. Saya juga bingung, kulnya dari mana? Hadarikul, ada yang memaknai itu adalah khodarikul atau khidirikul. Jadi mengacu kepada fenomenalnya Nabi Khidir. Nabi tak sakti lah. Pengen sakti sehingga dalam mereka orang-orang penganut torekot dalam hal segi keutamaan doa mereka cenderung sambatnya adalah Nabi Khidir. Gawe aran jadi kodir. Iya jadi kodir.
dimaknai dengan orikul adat, yaitu mukjizat, jelas itu adalah keutamaan bagi mereka-mereka para nabi, para rasul. Kemudian adalah karomah, keutamaan mereka-mereka para wali. Ya, jika mengacu kepada wali yang itu alhamdulillah. Karena dalam hal kategori wali juga bahwa Allah Subhanahu wa taala berstatus maulakum. Jadi wali bagimu atau untuk kita, maulana, Pak. Itu wali untuk kitanya. Ya, berarti sampai saat ini pun ada. Ya, ada di sisi kita yang menjadi wali-wali kita, dan semuanya adalah pasti memiliki karomah, kemuliaan. Yakin beli? Ya, karena setiap wali yang kita percaya kan begitu, sebutlah wali murid. Benar, wali murid. Berarti itu kan wakilnya kita untuk anak kita di sekolah, yang mendidik, menggembleng anak kita dalam pendidikan. Seharusnya kan kita, tapi kita memperkenankan kepada orang yang kita percayai untuk mendidik, yaitu guru, disebut dengan wali kita. Dan itu memiliki kemuliaan. Jadi jangan jauh-jauh mengacu kepada wali yang ono, wali yang unu. Ya, sampai saat ini pun tetap masih ada wali. Benar. Mereka dengan karomahnya. Ya. Jangankan karomah yang sudah tidak ada orangnya, karomah yang masih ada pun masih berlaku, masih ada. Jadi istilahnya, ya, jika orang Kristen menganggapnya mukjizat masih ada, ya kita pun mukjizat tetap ada, masih ada. Kenapa tidak? Ya, karena di Al-Quran saya tidak menemukan kata mukjizat. Ya, yang ada di dalam tafsir, dalam arti dari Al-Quran, dari bahasa Arab, ya, yaitu ayatan diartikan sebagiannya adalah mukjizat. Kemudian juga sultanan diartikan sebagiannya adalah mukjizat. Bayanan juga diartikan sebagiannya adalah mukjizat. Kemudian burhanan juga diartikan mukjizat. Ain, zai. Al-aziz, azizun, izzati. Ya, bukan ain jim zai. Ya, kalau ain jim zai itu ada di Al-Quran, tapi untuk kategori mukjizat ain zai tidak ada di Al-Quran. Ya, silahkan cek lagi, barangkali saya meleset nyarinya. Ya, perkenan nggak, silahkan. Ya, dalam hal segi karomah juga masih tetap ada, masih tetap berlaku. Karomah para wali yang sudah meninggal dunia, karomahnya masih ada, alhamdulillah. Dan itu terus menerus turun-temurun, termasuk walinya kita dalam hal bertauhid siapa. Ya, pasti masing-masingnya memiliki kemuliaan, keutamaan tersendiri. Ya, dalam kita memilih guru untuk kategori tauhid misalkan, berarti ada keutamaan tersendiri, sebab banyak yang bertauhid tapi tidak memiliki kemuliaan. Wah, ini sih tauhidnya biasa baik, tauhidnya umum, tauhidnya ngaco malah. Ya. Ada lagi yang hebat lagi, di sana aja ngajinya lebih tauhid, ngaco kan? Tauhid lebih parane. Pokok lebih tauhid ya berarti ya kafir, kurang tauhid ya kafir, lebih tauhid ya kafir. Ada pal, kurang tauhid ketelak. Ya, tulang pincet begini. Ini pal-palan ya? Ya. Lamun pas garis manca kan mau konon. Ya manca kan pas garis kan? Ya beli. Lamun bentrok kotak nih kan mau konon. Lamun sedurunge kotak anu kan ketelak tadi. Ya. Iya, alfa lamun 16 garis apa rame? Ya pal apa wis kategori kunci dirawut karena apa di kotak kono. Wah, kali cirit kan konon. Ya, Bos. Wah, ya iya. Era 80 90-an pasti tahu. Ya. Oh, iya dolanan pincian. Wah, sih. Itu karomah. Semuanya memiliki karomah, semua memiliki keutamaan, semua memiliki kemuliaan. Termasuk juga wali-wali untuk dalam hal kategori wilayah.
Ya, mereka pembina wilayah harus memiliki keutamaan masing-masing. Ya, syukur-syukur sama. Ya, syukur-syukur lebih unggul. Alhamdulillah. Dan itu bisa diciptakan, bisa tercipta dari meneladani. Dari meneladani. Ya. Tidak ada aroma yang memang ciptaan sendiri. Ya, diteladani, meneladani, nanti akhirnya muncullah kemuliaan. Iya dah. Jangankan para wali yang bersifat agama, wali untuk kategori wali kota aja. Gampang kan? Wali kota aja setiap periodenya mungkin berganti dan pasti ada kemuliaan sendiri. Wah, wali kota Kalsi bisa membangun jalan, alhamdulillah. Wah, wali kota Kalsi bisa apa-apa gitu. Ya, cuman apa namanya? Kebun bae, panenan bae, ake, pertanian terus. Bisa ini, mau background-nya sarjana pertanian. Berarti ada kemuliaan kan? Iya, ada keunggulan. Ada kemuliaan sendiri. Dan bagi wilayahnya, ya partai RT 1 kemuliaan apa? RT 2 langkau dikeblek KB. Togel, togel. Alhamdulillah, barang RTE kan aja, togel hilang. Oh, iya saya napa ya? Gali nunggu mertua yang mana bu RT. Ya kan bagi RT-nya kan mulia. Lingkungannya aman dari togel, sebab togel pindah di mertua, mertuanya RT 2. Ya RT 1, bulit ya. Ya punya kemuliaan sendiri, ya nggak masalah. Ya cuma jalannya anak batil gunu, loroane gunu. Ya mesti nggak ada bayi togel aja gak aman nih kono. Kalau RT 2 ning kana aja kebon pring kabeh. Jalan pasang mas ambet tonon. Kemudian horikul adat yang berikutnya adalah maunat. Ya, maunat pertolongan yang datang kepada kita dalam hal kategori gemar melakukan ibadah. Nah, rajin dalam hal beribadah, adanya pertolongan. Gitu loh. Karena selain pahala dalam hal beribadah, secara manusiawinya pasti adanya saling mendoakan. Dari doa itulah menjadi bentuk pertolongan. Ya, baik itu adalah secara guru atau ustadznya, ya, kiainya yang mendoakan santrinya. Alhamdulillah. Juga sesama muridnya dengan adanya doa bersama dan segala macam doa penutup dalam setelah kajian, maka di situ adanya dukungan, bantuan, doa dari bersama-sama. Itu juga bentuk maunat semuanya. Termasuk juga adanya bentuk pensolusian. Gitu loh. Pensolusian karena perbuatan, karena doa mas secara bentuk jamak. Yang jelas-jelas dakwatan, dakwah. Yang namanya dakwah dicukup karo gliyam-gliyem. Ya. Hingga dalam hal kita setelah berdoa, ya kudu bareng-bareng dakwahnya bisa direkan. Nanti akan terbukti dengan apa? Tercapainya maksud dan tujuan. Yang kemudian irhas dalam hal kategori kebarokahan. Ya, banyak diterangkan apa sih bentuk irhas dan segala macam dukungan alam. Dukungan alam. Ya. Kali gane je usaha ning kene ku pas temen. Ya, padahal usahakin ku kita ning Jakarta Tewek beda jadi. Pas ning kene alhamdulillah, berarti dukungan alam. Kan mau konon. Nah, ya, dicontohkan ya dalam hal pengen ya kita ku je usaha ku angkat bisa alhamdulillah begitu dua anak lanang usaha je bagus. Nah, berarti kan ada dukungan alam. Apa sih alam? Alam itu ilmu yang mewujud, ilmu sing ngawujud. Jadi apa? Makhluk jadi sesuatu. Ari ilmu ku abang putih ireng ta ijo sih? Lah kasih meru kan? Iya. Ini bisa ireng bisa putih kan? Apa karepe manusia kan? Loh. Tapi ketika ilmu sudah mewujud, loh, disebutlah alam. Ya, ain, lam, mim, ilm, ilmun.
mengibaratkan irhas itu adalah adanya perlindungan alam bagi mereka-mereka calon nabi katanya. Calon nabi. Nabi Muhammad sejak kecil dinaungi oleh awan. Ya, Nabi Isa ya sudah mendapat perlindungan dari Nabi Zakaria, dari Siti Maryam, dari malaikat Jibril segala macamnya semenjak kecil dalam kandungan, cilik segala macam juga kehebatan. Ada dukungan alam, ya jagat teh gersang segala macam. Nah, Siti Maryam wis bertempat tinggal nih perbukitan yang memang airnya subur, tanahnya subur, suket-suket teh cukul, ya perbusiake gembalae, banyue ngalir anu kalen nih, konon. Ya luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang zaman semana kok kekuasaannya Romawi. Ya. Nah, termasuk dalam kategori irhas juga, ya. Ini saya urutkan secara mukjizat, karomah, maunat dan juga irhas, kebarokahan. Ya. Irhas atau kebarokahan. Orang yang bisa membaca alam, selain dukungan alam, ya, juga harus bisa membaca alam. Maka dia terkategori orang-orang yang memang khariqul adat, dilebihkan dari hal yang biasa, menembus adat kebiasaan. Ya, siro waruwaji bakal ano tamu agung, warulah yang mau lu kupu-kupu mancing ning omah. Bener lho. Oh siro sih waruwaji mene-mene arep ini duit waruwaji siro kita lagi anu duit, ya warulah yang mau tokeke muni bae. Tanda alam lah. Tanda alam. Loh. Iku disuanu je. Tiba-tiba je jerit-jerit ning omahe je. Gara-gara anak ulo mancing ning omahe. Alhamdulillah, bakal bayar utang lagi wong lagi. Kan mau onon. Begitu anu wis marah iya je kita kok janji bayar utang kita kelalet. Mau anak ulo mancing je bayar utang. Nanti si ulo gue statusnya adalah nagih janji. Itu bagi mereka-mereka yang bisa menafsirkan kejadian alam, termasuk kejadian mimpi. Kita jadi mimpi ya dolan ning omah iro je, tapi je kita je kudu diplingok lampi. Napa ya je? Kan mau ana. Apa artinya? Iya, apaan wirang berarti sampean. Ya. Apaan kewirangan, mundak maning lamun ngimpi dolan ning omahe sapa adus. Tuh. Wis kun wirangane nemen bakal wirang. Ya, anu je kita je ngimpi je duwe gawe hajatan gede-gedean cong ngawinaken cong. Apa tanda partai? Nah, tanda alam. Jadi alam ini sudah memberikan kode sinyal kepada Anda. Tinggal Anda responsifnya bagaimana. Ngerti apa orang? Ya, membahas apa tidak? Menerjemahkan apa tidak? Menafsirkan apa tidak? Mereka nabi-nabi Bani Israel paling pintar lah menafsirkan mimpi. Sehingga mereka hebat luar biasa. Ya, dari bisa menafsirkan irhas. Ya, dan itu hanya dimiliki orang-orang tertentu kan, tidak semuanya. Sebutlah wong tua. Ya, wong tua sih bisa kabehane ngerti. Apa wong tua wongkul? Wong kita beri tua aja. Kita masih ke karosa, tua mangcon. Tua manghargo. Iya. Jadi as. Ini gimana urusannya? Ya. Dukungan alam kan? Ya, dukungan alam tetap. Semua itu baik mukjizat maupun karomah, maunat, termasuk irhas. Yakin? Itu bentuk pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan engkau sudah mendahulukan apa yang namanya iman, Islam, takwa, dan kesolehan. Cek para nabi, cek para wali, cek orang-orang yang beriman, termasuk cek orang-orang yang memang diberikan karunia secara pemaknaan alam.
bisa membaca alam, situasi alam, kondisi alam. Karena Rasulullah Muhammad pun memenangkan perang Badar menguasai alam. Sumur Badar dikuasai 2 hari sebelumnya. Ya. Ya. Mereka-mereka yang mendapat petunjuk secara alam, termasuk juga adalah maunat, termasuk juga adalah karomah dan juga mujizat, mereka mendahulukan, yaitu soleh. Iman, Islam, ihsan. Sebutlah beriman, bertakwa. Selanjutnya dari ketakwaan tersebut, ngerti di benar di salah, memperbuat menjadi kesolehan. Ya, terus senantiasa berbuat baik. Bedanya berbuat baik dengan berbuat soleh, yang namanya berbuat soleh itu ada berbuat satu kebaikan, misal, ya, contoh misalkan Mang Tris berbuat kebaikan kepada Mang Argo, ceklik tak pakai modal Mang Argo, rong tau, kamu dagang bebek, misalkan, ya boleh, itu baru berbuat baik, bukan berbuat soleh, belum berbuat soleh, berbuat baik, ya kan nulung, pakai modal rong tau, ya. Nah selanjutnya Mas Bos Tris berbuat kesolehan, dikawal priben Mang Argo dagang BBG, anu je BBG je loli ya wis belajar ning kano anu kita baturi. Nah jadi fokus usaha bebek bagaimana biar jalan, ya dikawal terus, aduh je kita kenal ayo diantar loh, itu teman solehan. Jadi satu kesolehan dikawal terus sampai akhirnya, aduh je kita temen ya je kene apa rane cara motong-motongnya keblek ya, yang dagang bebek kan gedenya dagang belanja ya keblek ya. Ya date wong soleh je. Wong soleh sih kalem bae, walas bae konon diajari cara nyembelih, cara motongnya segala macamnya. Ya, bahkan diben carae Mang Argo iki sampai bisa balikkan duit 2 juta. Konon dikawal terus. Ya, aja nuntut kilo utang kita mendi. Wah ya rusuh warane kunci kawal. Jika Anda termasuk orang-orang yang soleh, kawal usahanya dia sampai dia bisa mengembalikan duit rojut tersebut dan dia ada lebihnya, keluarganya bisa kepakanan. Soleh harane satu perbuatan dipupuk terus, dikawal terus, soleh. Dudu modalikin terus paspor meneh balik nang sudah ikhlas bae lah gitu non karo batur iki gitu non apa ya. Iya lamun dadi usaha alhamdulillah kita dipai modal nang terus 2 juta ya, tak kawo Melayu tapi tadi ini ulang terima sune kono 10 tahun ulang terima tak 2 juta mani apa kamele 2 juta zaman semana dibayar zaman semene 2 juta mani 10 tahun yang lalu 2 juta masih zaman pengen masih 100.000 segini masih wis 500.000 ya. Gunakan harga emas lah, karena Islam juga mengadopsi seperti itu ya, adanya penyusutan dalam hal uang ya. Yang namanya mata uang nilainya itu setiap waktu berubah, awas loh, dan itu diperhitungkan oleh perbankan. Jadi aja kepek-kepek riba. Perbankan itu mereka itu mencari ya, menghitung harga tukar rupiah ke depannya 3 tahun ke depan 5 tahun ke depan ini bagaimana Pak ya. Iya, karena asumsinya orang-orang bank itu bukan dipinjam itu bukan untuk mangan ya, beli ibu bangit akon banget ano beli kang nyeliting bang mangan oli kan langka lu kang usaha ya, pinjam ke bank ya kira 100 juta ya, kena bunga kan, kena bunga sebutlah 0,5%, benar. Kemudian uang tersebut digunakan untuk usaha, bank menghendaki ya dia bagi hasil mudharabah, sebutlah 1%, sah tidak ya, sah kan bagus modal sih usaha sih, emang tujuannya seperti itu. Jadi bukan untuk makan, yang namanya riba itu ketika untuk mangan angel jadi duit ditekan bayare itu kamu usaha sih. Ada hasil kan Anda, ada hasil kan, salah beli lamun bang jaluk hasil
tapi ada yang maksa. Ngelmu mong soleh. Diajak soleh mong pengen sakti. Apa yang terjadi? Yang kelima, yang keenam, istijrat atau ihanah, kehinaan. Pemaknaan berikutnya, ngantuk turun jauh. Mau ngaji karo isun bako urusan neranang aja takon pegel beri tepongan itu. Kirai. Ono masalah. Saya itu paham tatapan ekspresi lepo pegel sedikit yang otaknya wis bergedak konon paham saya. Kang aran ning cabang isun ngaji ku sejam setengah rong jam ku ning mimbar. Mudune kuwen jebret dilakoni sampai setengah papat. Akon paham. Dudu ngobrol ngobrol semua. Ya kapan bilang ngobrol? Dan ngabal konon. Doyan. Pertahunan tuh utang dulu ajar jawab terus. Ya. Jadi soleh dikit. Ya, nambah ke hebat. Kan ngono. Lamun terlanjur hebat kan ke soleh. Sopat perkala kalah nang dua perkara. Kemujizatan. Ya mungkin mujizatnya untuk para nabi, untuk para rasul, tapi kemujizatan sah-sah saja kan? Kalau dimaknai dengan laduni. Ya. Belajar setelah nimrung doa tapi ngerti paham. Loh. Anda belajar ke siapa tentang hal seperti ini? Sebutlah belajar bismillah segala macamnya sampai ketemu ide bismillah. Ya. Sing mesantren puluhan tahun dulu tuh bisa. Tapi Anda di sini jebret nembake hawarik bae sih. Teranang bismillah jebret kasih ngerti kan? Untuk apa bismillah? Sampai batalnya syahadat segala macam kan? Gagal syahadat. Benar. Itu satu laduni di situ, ilmu laduni. Gampang, enteng, sepele tapi nancep. Satu kemujizatan di situ bagi Anda. Satu anugerah. Apa iya sih bisa dibuktikan? Banyak pembuktiannya. Mereka yang backgroundnya sebutlah paseh, benar kan? Ya, menerangkan begitu kita jelaskan, jebret lah kamu rongo. Kok bisa seperti itu? Wah, ini ngaji jeroan lagi, wah ini ngaji tua lagi, kan? Itulah bagian daripada kemujizatan atas karomah-karomah yang dibawa oleh para wali-wali kita. Benar. Dan itu menjadi maunat bagi kita, pertolongan bagi kita. Dan alam pun mendukung. Irhas. Mulanya soleh dikit. Kalau hebat. Adanya kehebatan. Hebat dalam kategori apa saja. Ya. Kan ngono bisa harta harti benaga. Tapi lamun wis hebat di kagian soleh. Terus apa hubungannya antara hawarikul adat dengan kunci? Katanya tidak menjamin kesolehan hawarikul adat. Terus harus mengawalinya dengan kesolehan. Ya, diterangkanlah bab kunci. Ya, kunci adalah merupakan bagian daripada jalan kesolehan. Karena apa? Pemaknaannya secara kunci yang bisa kita kaitkan dengan hal fitrah. Bisa. Kenapa bisa? Karena tauhid. Tauhid mah apa? Jare Om Prancisnya kok ACDC, ya kono nang strum kan. Bisa maju bisa kan kono. ACDC. Ya iya.
Dengan penjabaran manapun bisa, itu hebatnya tauhid. Karena Quran mah sambung menyambung jadi satu. Berbeda-beda, tetap satu juga. Sebab dari yang satu menjadi banyak, dari yang banyak itu begitu lagi menjadi satu lagi. Ya qul huwallahu ahad, Allahu somad. Semuanya bergantung pada yang satu kan. Dari yang satu jadi banyak, dari yang banyak inilah semuanya bergantung kepada yang satu juga. Siapa maknanya dalam hal uji? Ta'ud bismillah syahadat innalillahi la haula sampai kepada Abdul Jabbar. Jadi maknanya mode-mode lidinil hanif yang harus diperjalankan. Jika sudah diperjalankan Anda, maka yang terjadi adalah engkau lidinul qayyim, mampu menegakkan agama. Ya tegaknya agama lah. Oh tegaknya agama masa karo hukum, itu karo sholat kok jare as-sholatu imanuddin ya konon. Suatu tiang agama, sholatnya tiang agama. Sing sholate sirahe lu tiang agama dulu tetap beli. Yung melaku bae bengkuk. Ya, kon gotong hukum sirahe doyok. Sholat pa tiang agama. Sholate. Nah manusia sing sholate lu bisa beli dari jadi cageran tetegening agama. Sebab mereka yang huru hara juga pada sholat. Hati-hati loh. Tingkatan iman kang paling rendah dari Rasulullah Muhammad, wong beriman kang paling cemen masih kesebut wong beriman. Yaitu perbuatannya ya sebeli-beli ye konon kok ana kering-kering dalanku dikiraken bukatan kegriul. Ya boleh. Iya ta. Ana eri dikiraken, ana paku ya dikiraken. Ya boleh. Anu konon, ana suka-suka diberseni. Ya. Sakit beli lagi. Iya. Yes. Artinya saling selamat adanya gerak hati khatir yakni untuk orang lain tidak mau untuk celaka gitu loh. Begitu tidak mau orang lain kerugian. Wah, ana watu balik kegriul lagi. Ana watu cilik bae digirakeun lah sira ketang-ketangnya gawe posisi itu. Luhur bisa. Dalan wis diaspal diratai, kopi segala macam hampir aja ngriul. Lah sira ditanggung. Maksud terman yo. Bukan gue yang mana nih beriman. Jadi aku yang beriman. Ya tapi kan boleh ada undang-undangnya. Memang diterapkan undang-undang membuat polisi tidur. Ada undang-undangnya. Dalam hal berlalu lintas ada undang-undangnya. Dicek. Bagaimana lebar dan ketinggiannya. Pengen gue contoh periksa polisi tidur di bandara-bandara. Ya pernah mancing ning dalan bandara, parkiran segala macam Pipen bersih tidur enak kan aja dek. Tegat terus dek gitu kan. Beli tunjel beli jengpak beli ngangkep. Ada turun painnya, paling beli semeter. Landai gini jadi dek mobil ke kono. Beli tok. Ai. Nah, terus kaitannya apa? Dengan kesolehan, dengan segala macam hal-hal seperti itu, dengan hal ketauhidan. Waktu cilik ambil jenggeriul, waktu gede sekali girakan kasihan ambil lancar jalannya kan. Lah sira kayak macet dalan. Enggak rusak jagat. Iya ta? Gawe super, gawe macet, gawe ribut, gawe wong dilancar. Beriman orang soleh yang mau
Manusi, ya. Ta'ud bismillah sa'adatin la ilaha illallah Abdul Jabarnya itu adalah metode-metode lidinil hanif. Ya, metode-metode pelurusan sikap, termasuk juga agar tetap kita pada fitrahnya manusia. Ya, yang sejatinya adalah fitrahnya Allah sudah menciptakan kita. Sok, ta'ud. Tadi dimaknai di awal. Bagaimana itu ta'ud? Agar kita kembali kepada perlindungan, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi kecenderungan manusia yang alam dunia anak setan ikut cenderung tergoda. Bahkan dalam hal tergoda wajar, jangan sampai terjerumus Anda bareng-bareng kena rajamnya setan. Makanya harus memperlindungkan diri hanya kepada Allah, nggak bisa kepada siapa-siapa. Statusnya sama dengan syafaat. Ya, statusnya sama dengan rahmat. Ya, tidak bisa meminta kepada selain Allah, harus kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menurunkan syafaat, termasuk juga adalah rahmat, termasuk juga adalah perlindungan dalam kategori a'udzu atau audah. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan audah, tidak ada. Karena semua yang mereka pertuhankan di alam dunia, Tuhan-Tuhan mereka juga berlindung kepada Allah. Cek di Qurannya. Ya. Para jin yang kau sembah, ya, di akhirat kewedian, Gusti Allah, mohon perlindungan. Yang duduk kita juga ngongkon nyembah, karena mereka nyembah kita, bener nih. Quran mengatakan seperti itu. Tuh, jadi untuk tetap kita berlindung kepada Allah dalam hal segala sesuatu, dan itu berlindung kepada hukum-hukumnya Allah dalam hal kategori kita berpetunjuk, agar kita hidup tetap dalam hal tugas dan kewajiban, yaitu ibadah. Dalam hal beribadah tidak ada dosa, ya, kecuali engkau meninggalkan ibadah. Hidupnya pamrih, jelas nih ngono itu adalah dosa. Yang pamrih, pamrih kan anak Arab yang pengen nih. Iya, ya kayak mau loh, tujuannya kawin, lur warisan, ngono lah. Pamrih harane kun. Ya. Tujuannya ganteng jadi playboy, ngono enggak? Ya. Tujuannya mah kaya, kanggo kesombongan, hampir mau gece. Nah, kan pamrih harane. Nah, termasuk dalam kategori bismillah. Ya, awalilah semua pekerjaan dengan bismillah. Akhiri semua pekerjaan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, captionnya kan ngaji enteng. Ngaji enteng, coba lawan captionnya ngaji abot. Wah, bismillah wa apa, alhamdulillah apa. Ya, bismillah itu mengajarkan bahwa kita setelah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan siap melakukan pekerjaan, ya, Anda harus fokus pada pekerjaan Anda. Aja ngerecoki pegawaiannya wong sejen. Fokus kepada Anda, itu pekerjaan Anda. Konon kok selesaikan. Tapi kenapa ente? Aku sih. Loh. Kalau lurus langsung ngarawangi itu mau gawe. Itu pegawainya silih direwangi, giliran bayaran. Direcok kalau beli. Dirimu ke lebih bayaran nih. Ya, maka fokus di situ. Dalam kategori fokus melakukan pekerjaan sudah diawali dengan bismillah, itu sudah diharuskan, itu adalah bidangmu. Konon dulu. Itu bidang Anda, gitu loh. Itu sudah dikuasai oleh Anda bidang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, acak belah, muka-muka bisa, ya ilaha illallah. Ya kan dulu untuk paling bismillah, nggak masih takut darah nih kunku. Oh semua konon, karena apa? Mohon perlindungan sih. Bener salah ke pribadi ya Gusti, mengkoel ya Gusti. Terus digabung baik. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Bener. Berarti kalau Anda aku yakin, beli yakin, ragu beli ragu pun Gusti ngeling belah konon bisa jadi.
Nanti bisa lah ya ngajari tahu dikit tentang bismillah. Nah kemudian dalam hal kategori tadi bismillah kembali kepada fitrahnya Anda, bahwa Anda itu dengan tugas dan kewajibannya sendiri-sendiri selesaikan itu adalah tugasmu. Raih pahala keutamaan dari tugas yang diemban. Ngapain rumah tangga ya kewajibannya silo, ngapain dulu mereka kene mertua, ada dua, bisa dulu. Masalah merewuk apa minta bantuan tapi dengan konsekuensi kan adanya keadilan kan aja enak ngerewuk baik bila direwuk ya buat repot mana itu. Tetap kembali pada bismillah, pastikan yang dikerjakan itu setelah diawali dengan bismillah itu adalah bidangmu. Kemudian syahadat, persaksian bisa mengacu kepada dalam hal kategori yaitu fitrah, persyahadatan. Karena apa? Berawal dari pengetahuan yang kau lihat, musyahadah, yang kau persaksikan, maka itu dipertontonkan, diperlihatkan, dibukti nyatakan. Ini loh hasil belajar saya. Karena dari penglihatanmu, dari persaksianmu, dari kehadiranmu kan, benar, diperlihatkan, dibukti nyatakan hasil daripada pengajian. Maka statusnya namanya Anda bersyahadat yang diawali dengan meraih pengetahuan, akhirnya Anda mengetahui dari mulai iklam menjadi alim. Benar. Itu metode-metode pengaslian kembali. Jangan sampai Anda beli baru apa-apa jadi persaksian. Hakim endi kang undang saksi seenaknya dewek. Wis sampeyan kamu ini dari saksi gak. Takoni lah ya ampun ya. Yang kita mau dibayar orang juta bahaya jika kon ya jadi saksi. Wah, saksi palsu. Ya. Harus yang detail lah, harus yang mengetahui. Wih. Itu metode fitrah. Kembali kepada persaksi, ya. Ya. Apa yang kau ketahui, apa yang kau pahami itu yang dijelaskan. Itu yang diceritakan, itu yang disampaikan. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Yang jare umum mengonon, aja jare umum. Ya, ngaji tauhid nyampe nangnya umum. Asalnya jawabnya umum. Tauhid mah khusus bisa sama umum. Ada kanggo umum maning ya kon tauhid itu penang. Enggak bisa. Ngaji apa? Itu sira persaksian tauhid sih. Dari umumnya kemukakan tauhid dengan bahasa umum. Baca beledak-beledak baik kan. Ya. Kemudian inilahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dimaknai dengan rajiun. Irji'i balik maning. Berarti ya. Dikategorikan adalah yurja'ul umur atau turja'ul umur. Ya, dimaknai dengan yurja'ul amru kulluhu. Jadi kembali kepada perintah. Sakabehanane balik ning perintah. Sirai diperintah nang apa? Sirai ijine apa? Iya ta? Kembali kepada perintah. Contoh misalkan perintahnya, silakan Pak RT barangkali ada usul, ada masukan. Kan perintahnya. Tiba-tiba kopok silo beres, silo korupsi. Usul kritik. Dulu protes. Kembali kepada perintah. Kanan. Ya. Ikut gue ya. Wah, ada keintuan. Barangkali ada usul di dalam nyewa. Kembali kepada perintah. Yang diperintahkan oleh atasan bagaimana? Karena yang berhak memerintah adalah atasan, bukan bawahan. Awas loh. Atasan itu memerintah. Yang sepatutnya perintah tersebut dilaksanakan oleh bawahan. Nah, jadi kaitannya yang paling a'la adalah Allah kan, begitu. Yang paling luhur, paling tinggi. Ya, derajatnya termasuk juga adalah asma'nya, keluhurannya, keagungannya adalah
itu yang telah memberikan perintah kepada kita. Laksanakan itu perintah, kembali kepada perintah. Ya, Anda beristri berarti Anda sebagai suami, laksanakan perintah suami. Benar. Menafkahi lahir batin, menjaga sang istri. Gampang. Anda ditakdirkan mempunyai kakak, mempunyai adik. Laksanakan perintah. Anda ditakdirkan punya orang tua, punya mertua, itu perintah Anda. Ya, sebagai mantu, sebagai anak, laksanakan kewajibannya, kembali kepada aturan, kembali kepada perintah. Irji'i itu agar kita senantiasa kembali. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik ke siro mung ning Gusti wungkul kelawan ridho lan juga diridhoi. Kelawan seneng lan bunga hati. Aja kegelendeng resula, aja ngerasa sempit. Yalah. Balik mana kan? Fitrah mana kan urusannya kan? Karena ada kembali ke perintah. Termasuk la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ngerasa beli daya upaya, beli sanggup ngapa-ngapai, ya wis kan jaluk Gusti bae. Jaluk daya dan upaya. Nanti akan dihadirkan dari luar, bukan dari dirimu. La haula wala quwata illa billahil azim. Kuat. Yang namanya la haula wala quwata itu nanti karena diri tidak ada dukungan dari luar, maka yang akan hadir pun dukungan dari luar. Soleh dikit gue hebat, konon lu, tapi ngerti dikit lu gue lu pintar. Ada bisa soleh bisa memaknai dalil yang ngaco tadi. La haula wala quwata illa billahil azim, kekuatan sing jero. Tut. Senjaba lu. La haula. Ya. Yakin sih? Iya. Jadi Anda dalam hal berjuang lako batur, lako sedulur sing dukung dewekan. Ya Gusti, la haula wala quwata itu lebih kuat, bisa kuasa apa-apa. Loh, illa billahil aliyil azim, jaluk dukungan kekuatan dan juga backing. Ya kan? Maka tekan senjaba. Mana lah? Tekan senjaba. Contoh, ya sedulur gering, aduh, lah komediator. Dia dari media konon, Cina kau siapa? Acak orang dewek konon. Surupan narane. Ya emang itu boleh bisa, emang di sini bisa seperti itu. Tapi kalau untuk menghadapi pasien, maka dibutuhkan orang lain. Woi, mene siap loh. Wis tunggu. Oh, billahil aliyil azim. Jadi bentuknya nanti adalah nikmal waula wa nikmal nasir, aneh wakil. Perlindungan dan juga pertolongan dari luar. Oh, jadi kembali kepada keaslian diri. Yang manusia itu secara insan itu lemahnya luar biasa, tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya disebutlah nas. Ya, manusia yang bersosial. Kita apa nggo kelambi kudu jahit dewek toh, motong dewek toh. Tuh, ahli. Ya iya bersosial. Ahli dalam hal bidang jahit menjahit lah, taruhlah. Kecuali jahit wong persalinan ya, bisa ya. Ya. Ahli jahit tapi kok kon jahit wong bersalin bisa. Gitu kan? Tuh, statusnya ini Mang John pedagang. Ya, beli ngerti apa-apa nih hal jahit menjahit tinggal kelambi segala macam karena bersosialisasi, ngerti. Ya, yang wong jahit itu pasti kali potongku kain karo benang kan mau nih ya. Ngerti. Karena ngerti wong jahit pasti yang kali dagangaken wong dagang, udah ada dagangan. Ya kan? Syaratnya laris kan kudu akeh sing gue. Ngerti kan enggak? Karena bersosialisasi coba lamun insan masing-masing enggak ngerti sama sekali ya. Karena nas saling mengerti, saling mengetahui ngawarui. Nah itu ada perlindungan dari luar. Nah, terus kategoris bagaimana? Jika sudah tidak ada perlindungan dari luar, ya, jika tidak ada dukungan kekuatan dari luar, kan mohon, maka potensikan ya apa yang ada pada diri. Itu pun jika sudah didakwai dengan kesolehan, iman, takwa dan kesolehan.
jero kejabaran kejibrilan. Munculkan sosok menjadi Abdul Jabbar. Khariqul adat kembali kepada Jibril maning gunku. Kembali kepada hukum-hukum Gusti. Ya. Wes. Waduh, ndra gawe rentong ndra. Tebak-tebakan. Masih satu pertanyaan lagi. Tebak-tebakan. Dijawab tak beli. Kau cari Mang John Bella. Oh. Pertanyaan setiap. Ini mau kolek, ini mau kolek. Wah, lama John di kampus. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana kaitannya, hubungannya Khariqul adat secara kejadian yang luar biasa ya, dengan Khariqul adat yang dimaknai nanemaken nenem kesanggupan. Ini ben urusanane. Khariqul adat dalam hal kategori nembus kebiasaan, mujizat, karomah, mahunat, dirham atau barokah, ikrar dan juga ihana 6. Dalam hal nanamaken 6 kesanggupan yaitu zat liko latayun pun bayakun gaos. Apa hubungannya? Dari pemaknaan nanamaken 6 kesanggupan, bahwa yang ditanam jelas. Ya, yang ditanam adalah jelas sesuatu yang memang untuk tumbuh. Ya tak? Untuk tumbuh. Dimaknai dengan yang ditanam, ya, mengacu kepada jenis kata, ya. Dalam hal kategori tanam-tanaman didapatlah akar kata ha, dal, of. Dimaknai hadak atau dalam bentuk lainnya adalah hada ikun. Ya, hada ikun. Enggak pakai ain tapi pakai hamzah i-nya. Hada ikun yang dimaknai dengan kebun-kebun. Kang isi tetanduran, pepohonan. Dimaknai dengan hada iko gulban, kebun-kebun yang rindang. Juga dimaknai fa'ambatna bihi hada iko zatabah jatim maka nalakum angtung bitu sajaroha, yaitu lalu kami tumbuhkan bahwa dengan air hujan tersebut yaitu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ya, kebun-kebun yang berpemandangan indah atau memiliki pemandangan yang indah. Hada iko zata bahjah, bahjah bagus kesawange, al bahjah yang bagus kesawange, ya bagian di sawah. Ya beli syukur-syukur ya bagus ditonggoni, ditoroni, dijaluki. Aja sawang ngungkul kan ngonon. Umay terus bagus disawang, donge mancing bulu. Sawang lulu, wah kan. Bagus jaboy-boy, donge udele blereng kan, tembor. Hati-hati. Ya, jadi wis bagian. Jadi dalam hal ini kebun yang memiliki pemandangan yang indah dimaknai, kemudian makana lakum angtum itu sajarah, bukan kamulah yang menumbuhkan bibitane. Kebun indah rindang akeh wiwitane, dudu sira kang nyukulaken wiwitane. Angin kersa kuasane Allah Subhanahu
wa ta'ala lu pada baik. Dalam hal nanem kesanggupan. Sing nanem mungkin mursyid. Ya, murside. Apa sih mursyid? Mursyid itu kesebut sebagai guru torekot. Karena priben sih guru mursyid, guru yang memberikan engkau pelajaran, yang memberikan pemahaman tentang hal pelajaran tersebut, sekaligus yang membimbing mengarahkan yen sira salah disewoti, yen sira bener didukung. Onon dulu. Dalam artian tetap kepada jalur pendidikan. Itu marane mursyid. Ya. Guru mursyid bila kan jokot enake bae. Seblenak gini doyan guru mursyid. Onon. Duduk kreseke wong ku terima onon. Sama ya, Dik. Iya, iki oleh kerupuk onon oleh diterima termasuk anu ang kita aja. Rabi kita, bapak kita, ibu kita anu ang lho pulku. Ya terima doyan ngonon lho. Mursyid. Solusi penyelesaiannya. Sak wiridane cek dalile makanan iki. Belum bisa dibimbing ayo. Guru mursyid disebut dengan guru torekot. Agar semuanya sampai kepada siratal mustaqim melalui torekot, torik. Ya, tetap kalian sabilillah. Nanti torikulillah sampai akhirnya siratal mustaqim. Nah, jadi pemaknaannya bahwa yang ditanam itu 6 kesanggupan, ya, agar apa? Kan mohon. Agar apa? Ya jelasnya agar tumbuh lah. Agar tumbuh menjadi apa? Menjadi keutamaan bagi diri. Efeknya bagaimana? Agar engkau sedep dipandang. Jadi lamun ana wong asma, wong mandang gilo, nep, kaken pecin ya. Wis aja dari wong asma maning wis. Ya. Wong asma iku disenengi. Konon. Karena kesebutnya lho. Pemandangan yang indah, konon iku lho. Yang tertanam pada dirimu itu 6 kesanggupan menjadi bukti kesanggupan. Dan kesanggupan itu menjadi kemapanan bagi diri dan itu diiyakan oleh orang lain sehingga orang itu kagum. Itu tujuannya Hawarikul Adat seperti itu. Itu pun kalau diawali kau soleh. Kalau tidak dengan kesolehan ya istijrat karo kehinaan, guys. Ya. Yang ditanamkan zat. Zat dulu lah laisa kamisli. Sayun. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan zat yang tidak ada permisalan. Ya, dengan segala sesuatu. Jangankan dengan benda, jangankan dengan barang, jangankan dengan makhluk. Yang namanya laisa kamitsli syai'un, ya, di mana orang lain, di mana agama lain bisa menggambarkan Tuhannya. Allah, agama Islam tidak bisa. Karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau ada orang Islam yang bisa menggambarkan Tuhannya, berarti dia beriman kepada gambar. Ketika agama lain mampu menghayalkan Tuhannya, agama Islam laisa kamitsli syai'un, tidak ada contoh permisalan. Jadi Tuhannya orang Islam tidak bisa dihayalkan. Kalau ada orang Islam yang mampu menghayalkan Tuhannya, maka dia beriman kepada hayalannya. Kalau dalam hal memaknai Tuhan, Anda menggunakan akal, pikiran, kemampuan, kecerdasan, ya, statusnya bahwa orang Islam Tuhannya tidak bisa untuk diakal, untuk difikirkan, apalagi menggunakan kecerdasan Anda. Ya tak? Sebab keterangan mengatakan pikiraken bae makhluk ke aja mikiraken sing gawe makhluk. Jadi pikirakan ciptaane aja mikirakan sing nyiptaken. Karena percuma mikirakan ciptaan, beli bakal sampai. Ketika Anda maksa mikirakan Gusti Allah, apakah Anda dudu wong Islam? Ya, dudu wong sebagai
makhluk ke Allah. Mengkonon aja waruwe Allah iku lah sak selesai beda dari yang lain, tidak ada persamaan. Cemen pisan penerangan mengkon tauhid. Kembangkan pemahaman. Zat. Kemudian liko, dari zat tersebut liko kumpulkan. Zat-zat apa yang sampai kepada dirimu? Ya, kumpulkan. Ya. Untuk menjadi ketoprak baik kan sih? Ya. Emang bahannya si jibek kerupuk. Warungnya kan ketoprak kok bongko, ya konon. Sing. Bongko apa? Kumpulkan bahannya, liko kan. Ya, zatnya kan beda-beda ya. Kacang. Ya beli, bongko, tahu, bonteng dah, bihun soun dah, kerupuk, bawang putih, banyu cat makanan nih, lah, uleg-uleg, beli bisa uleg-uleg gawe bawang putih beli bisa, ya beli, sudah kacangnya, cukup ya bawang putih bela, mewakili kacang, iya beli bisa kayak kacang, mau dia mau putih lah, pokoknya kali kalau kerupuk abe, benar kan? Zatnya beda-beda. Dan itu harus lesak habis selesai beda dengan yang lainnya. Terus bagian lagi bongko pak lontong. Ya pada baik bongkar lontongku. Berarti jatnya pada ya. Takut waktu ketoprak sih lo. Ya. Oh berarti ketoprak tauhid ya tauhid wes teman wes. Gaklangnya. Iya. Jatnya beda. Mangkon dagang sayuran emang bayam pukul. Ini loh bayam hijau namanya wortel, bayam merah namanya kentang, bayam ini, bayam kawin darah beda-beda apa-apaan. Ya, beda wujud, beda bentuk, ada beda zat kan? Itu kumpulkan dari siji dagang sayuran, lamun wortel lebar dagang wortel. Sebab oh aji kalau golongan nero usah coba angel-angel, mau betul Kita tahu itu sebelumnya apa? Ketoprak, sayuran. Dikumpulkan sampai akhirnya zat liko lata'yun. Lata'yun itu dimaknai karo berputar cepat. Ya. Atau delengan kudu kepriben. Konon pengolahannya kudu kepriben. Dengan di bahan kang kasar, kang wadah pengen dari lembut kan dicek ya. Diuleg ya. Iya, beli plototi kan. Ini sakit mokal foto tiba, kiris kok. Tolong karena makanan beli, tiada uleg. Kita. Lah sayuran kina apa hijau kang kuning dok teman. Hei siro kang kuning godongnya, lu mau beli kan? Hotel buang, lagi kau masih latakin kau mau konon. Yang penting minggir, konon lo. Ya si pentingnya baik. Ya bersih. Dalam hal menciptakan manusia, geni, angin, banyu, lemak. Lemak kagak balik minggir, konon lo. Beli butuh. Ya lemak asubur bae, lemak pasir beli minggir. Ya lemak wadas beli minggir. Banyu budak beli minggir. Ya geni kang bulan beli. Geni apa bagus? Ya angin beli butuh. Ya kan seger sepoi. Lu konon arep latayun. Zate lo. Likon kumpulna angger tetep di villa. Iya ta? Dagang bumbu sepasar, isu pengen sambel, tukui kabeh kan beli ya. Ya. Gawe bumbu empal. Sepasar tukui kabeh konon. Pokoke bumbu tak kabeh. Pengen apa tuku empal. Kan pesen tuku bumbu kuning be ya. Iya ta? Ya iya maksudnya go. Terus bakal awalnya go diuleg konon. Ya. Dan itu semua sudah sudah jadi. Emang sirapan kayak ketumbar dewek? Coba kalau ketumbar dewek kesuwe. Ya, iya lamun dadi. Yang kan nuku bae sih. Lamun dene-durane kali nandur kan. Bakale uwae wis dadi. Kune lho adalah ketumbar. Kune bawang putih. Kune ya wortel kan. Bener kan? Nandur wortel ya dadi wortel. Wis dari wis dadi barange. Ya wayakunaken. Ono wayakunaken. Ya iya. Beli mungkin kerupuk ketoprak. Ya beli bawang putih dah dia. Pihak-pihak beli mungkin. Iya. Kita.
kun. Barang kamu wis dadi lu dadek nang aja diangguraken bae. Termasuk contoh teladan Rasul itu sudah ada, sudah jadi. Tinggal difayakunakan bae ning sirahe lho. Bentuk nang ning diri jadi kepribadian seperti halnya kepribadiannya Rasul sebisae. Ya karena uswatun hasanah, itu uswatun thayyibah. Hasanah, semampu ente, semampumu. Ihsane diri. Baru akhirnya gaos. Ya, hasil perbuatan sira kepriben. Jadi yang ditanamkan adalah jelas yaitu zat, ya inti-intinya termasuk liko dari inti tersebut anda satukan, ya kan? Jika mengacu kepada dalil semua dalil satukan. Nah langsung racik di situ dengan latayun, ya ubah di situ menjadi sesuatu yang luar biasa sampai akhirnya kun jadi, maka fayakun dari setengah jadi menjadi barang jadi. Setengah jadi mau diapakan? Perbuatkan. Itu loh gaos terakhir. Sehingga yang akan tumbuh nantinya adalah keutamaan atau fenomena pada individu, pada diri. Karena sudah diawali dengan kesolehan, maka yang terjadi adalah semuanya. Rahmatnya Allah turun secara karunia, fadol, anda muncul, dan juga secara syafaat ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.